3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak yang soleh dan soleha? Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat dan rezeki yang banyak, sehingga kita masih bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Anak-anak Bapak yang soleh dan soleha, pertemuan kita yang kedua ini yaitu kita akan melanjutkan dari pembahasan kita yang kemarin, yaitu kisah Utsman bin Affan. Baik anak-anak Bapak yang soleh dan soleha, kemarin kita sudah membahas tentang riwayat hidup Utsman bin Affan, kepribadian dan akhlak Utsman bin Affan, juga kedermawanan Utsman bin Affan. Pada perjumpaan kali ini kita akan membahas tentang Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah. Jadi sebelum Umar bin Khattab ini wafat, ia memiliki sahabat-sahabat terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak akan menggantikan jika beliau sudah tiada. Yang mana mereka ini dianggap tepat menggantikan Umar bin Khattab. Siapa mereka? Yaitu Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Ali bin Abi Thalib. Setelah 3 harinya wafat Umar bin Khattab, ke-6 sahabat ini melakukan musyawarah yang mana dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf. Dalam musyawarah tersebut terpilihlah 2 orang sahabat yang akan maju menjadi khalifah pengganti Umar bin Khattab. Siapa keduanya itu? Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Yang mana keduanya sahabat terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga menantu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah musyawarah yang sangat matang dan mengedepankan mana yang lebih baik di antara yang baik, maka terpilihlah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menggantikan Umar bin Khattab sebagai Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Di mana pemilihan Utsman bin Affan ini secara musyawarah disetujui oleh semua pihak, karena Utsman dianggap lebih dewasa secara umur dan lebih banyak pengorbanannya untuk kemajuan Islam. Utsman bin Affan resmi menjadi Khulafaur Rasyidin yang ketiga terjadi pada bulan Muharram tahun 24 Hijriah. Pada saat terpilih menjadi khalifah, Utsman berumur 70 tahun. Di antara keempat Khulafaur Rasyidin, beliau merupakan khalifah yang tertua dalam pengangkatannya. Nah, anak Bapak yang soleh dan soleha, dalam kepemimpinan Utsman bin Affan banyak kebijakan-kebijakan yang baik yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Namun sebelum kebijakan-kebijakan itu, Utsman bin Affan dilema karena harus menghakimi, harus dihadapkan kepada permasalahan yang sangat serius, yaitu menghukum anak Umar bin Khattab yang bernama Ubaidillah bin Umar, yang mana ia telah menghilangkan nyawa orang yang terlibat dalam penghilangan nyawa ayahnya Umar bin Khattab. Namun Khalifah Utsman pada saat itu mengambil langkah yang sangat tepat
dan memutuskan hukuman untuk Ubaidillah bin Umar, yaitu dengan hukuman membayar diyat. Yang mana hukuman ini dinilai sangat tepat dan menunjukkan kebijaksanaan Utsman sebagai khalifah. Dan pada saat itu suasana Madinah kembali mulai menjadi tenang, yang mana pada saat itu menjadi tegang. Kemudian Utsman bin Affan mengambil langkah yang tepat sehingga kembali menenangkan rakyat Madinah. Adapun kebijakan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ini selama pemerintahnya 12 tahun, dari tahun 24 Hijriah sampai 36 Hijriah, atau bertepatan 664 Masehi sampai 656 Masehi, yaitu diantaranya yang pertama, membentuk armada laut yang tangguh. Yang kedua, melakukan pertahanan dan perluasan daerah kekuasaan Islam. Banyak sekali contohnya dapat kita lihat dalam ringkasan nantinya. Kemudian yang ketiga, memperluas Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Membentuk polisi keamanan. Juga membuat bangunan pengadilan. Mengembangkan pertanian. Mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Jadi Al-Quran pada masa itu belum menjadi Al-Quran yang seperti kita baca pada saat ini. Yang mana pada sebelum Utsman bin Affan juga dirancang oleh Khalifah Umar bin Khattab. Namun terjadinya pengumpulan ayat-ayat Al-Quran ini menjadi satu mushaf terjadi pada masa Utsman bin Affan. Dan juga memberlakukan azan 2 kali pada sholat Jumat. Jadi sebelumnya ada juga zaman sekarang yang melakukan 1 kali azan, tetapi banyak masjid kita dengar 2 kali azan pada sholat Jumat. Anak-anak bapak yang soleh dan soleha, kita masuk kepada wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Jadi peristiwa sebelum penghilangan nyawa Khalifah Utsman bin Affan ini terjadi gelombang protes yang berawal dari ketidakpuasan rakyat Mesir, yang mana Khalifah Utsman bin Affan mengangkat gubernur yang menggantikan Amru bin As pada saat itu, yaitu Abdullah bin Abi Sa'ad. Namun rakyat Mesir kecewa terhadap kepemimpinan Abdullah bin Abi Sa'ad. Dan rakyat Mesir menjumpai Utsman bin Affan untuk melakukan protes yang berada di Madinah. Namun situasi yang seperti ini dimanfaatkan oleh Abdullah bin Saba. Siapa dia? Yaitu seorang Yahudi yang sudah mengatakan Islam, sudah masuk Islam, namun dalam hatinya tetap membenci orang-orang Muslim. Dan inilah yang kita sebut biasanya orang munafik. Jadi ketika kita bermuka dua, ketika kita senang terhadap sesuatu, tidak senang terhadap sesuatu, tapi kita pura-pura senang agar kita bisa melancarkan misi kita. Itu disebut dengan orang-orang munafik. Akhirnya pada bulan Zulkaidah tahun 36 Hijriah atau bertepatan dengan 656 Masehi, gelombang demonstran menuju Madinah dipimpin oleh Abdullah bin Saba yang terdiri dari 3 rombongan. 500 orang dari Mesir ditambah dengan 500 orang dari Kufah, kemudian ditambah lagi 500 orang dari penduduk Basrah. Jadi pada saat demonstran ini umur Utsman berusia 82 tahun. Yang mana ia sudah memerintah, sudah
menjadi khalifah selama 12 tahun. Dan pada saat tanggal 18 Zulhijjah, salah seorang dari demonstran tersebut menyelinap masuk ke rumah Khalifah Utsman bin Affan, yang mana pada saat itu khalifah lagi membaca Al-Quran. Namun ketika ia membaca Al-Quran, yang menyelinap masuk itu menikam khalifah dari belakang. Adapun yang menikam Utsman bin Affan pada saat itu bernama Hamran bin Sadan Asy-Syaki. Hamran bin Sadan Asy-Syaki. Dan akibat tusukan itu juga Utsman bin Affan meninggal dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Khalifah Utsman bin Affan juga sedang berpuasa. Jadi itulah sejarah Khalifah Utsman bin Affan, dari yang mana pada minggu sebelumnya sudah kita pelajari riwayat hidupnya, dan pada hari ini kita membahas pengangkatannya menjadi khalifah sampai wafatnya dibunuh oleh rakyatnya sendiri karena tidak puas dengan pemerintahannya atau kepemimpinan dari Utsman bin Affan. Baik anak-anak dan Bapak, alhamdulillah kita sudah tuntas untuk pembahasan di bab yang pertama ini dalam pelajaran kisah, yaitu sejarah Utsman bin Affan dari mulai lahirnya sampai ia wafat. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ini menjadi amal ibadah bagi kita, dan apa yang kita dapat dalam pelajaran ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu berupa kepemimpinan Utsman dan banyak lagi amalan-amalan yang dicontohkan oleh Khalifah Utsman bin Affan ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.